Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Gubernur Sumatera Barat atau biasa kita panggil Umi, Ibu Hajah Harmeli Mahyelbi. Umi, Masya Allah. Izin ya Umi, saya di atas, khawatir kalau di bawah nggak kelihatan Umi sampai belakang. Jadi mohon izin duduk di atas. Nanti di sini buat masjid yang lebih luas lagi, insya Allah. Tapi yang rame setiap hari ramenya, biar masjidnya makin besar lagi, insya Allah nanti, insya Allah. Soalnya pada nggak kebagian nih di luar tuh nih, kasihan nih. Ya jangan dorong-dorong ya teman-teman ya. Baik, berikutnya yang ingin saya sapa, yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hakim beserta jajarannya, pimpinan Padang TV, Bapak Arnes Azwar dan seluruh jemaah. Sehat ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Saya berterima kasih karena ini yang kesekian kalinya saya hadir di Sumatera Barat dan sekitarnya. Dan Sumatera Barat ini sebenarnya bukan tempat asing buat saya karena suami saya berasal dari Sungai Puau Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Jadi kalau saya datang ke Sumatera Barat ini sebenarnya lagi pulang kampung, pulang kampungnya suami. Biasanya sering dibilang, "Oh kini mantu Minang," katanya, karena suaminya berasal dari Sumatera Barat. Adik-adik saya semuanya suaminya dari Sumatera Barat sebetulnya aslinya. Ya. Jadi Sumatera Barat bukan tempat yang asing buat saya teman-teman semua. Ibu-ibu mohon izin, kenapa di sebelah sana? Ya, kita tenang dulu boleh? Boleh. Hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai bagaimana Al-Quran hadir dalam kehidupan keluarga kita insya Allah, dan bagaimana Al-Quran bisa menyelamatkan keluarga kita. Maka saya mulai dengan bertanya kepada ibu-ibu yang ada di sini. Ibu-ibu mau masuk surga sekeluarga? Terkadang dalam kehidupan kita dengan orang yang sudah pergi terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Betul? Ada yang Allah panggil ayahnya pergi terlebih dahulu, atau ibunya, anaknya, dan kita rasakan kematian itu adalah kematian yang sangat menyedihkan untuk. Namun orang-orang beriman tahu perpisahan karena kematian itu bukan perpisahan selama-lamanya, karena kelak kita akan bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di surga itu tidak ada perpisahan lagi. Oleh karena itu orang-orang yang izinkan Allah untuk berada di muka bumi ini, dia pasti akan bersemangat untuk bisa kembali berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, bahwa ternyata di dalam surga kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-22 sampai 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika lahum uqbad dar. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'mal dar." Kita lihat teman-teman sekalian dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-22 sampai 24. Allah informasikan bahwa di dalam surganya nanti kita semua bisa berkumpul selama-lamanya dengan orang-orang yang kita cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang itulah yang mendapatkan kesudahan yang baik, yaitu mereka mendapatkan surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang salih dari bapak mereka, istri mereka, cucu-cucu mereka, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, dan malaikat-malaikat itu mengucapkan, "Salamun 'alaikum bima sabartum," keselamatan atasmu berkat kesabaranmu.
maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Teman-teman, dalam surah Ar-Ra'd ayat 22-24 jelaslah menjadi sebuah hiburan bagi diri kita bahwa kehidupan dunia sebentar. Gak masalah kita berpisah sementara saja, karena setelah itu kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. 3 tahun yang lalu ayah saya meninggal dunia. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT mengampuni semua dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya dan ditempatkan di tempat yang mulia. Ayah saya meninggal dunia dalam keadaan serangan jantung. Bedanya dengan ibu saya yang baru kejadian kemarin ketika haji. Ketika serangan jantung ayah saya 3 tahun yang lalu, kami semua tidak tahu karena ayah berada di satu kamar dan kami baru menemukan 8 jam kemudian dalam keadaan sudah biru dan kaku, dingin pastinya. Bedanya dengan ibu saya kemarin ketika haji, ibu saya mengalami serangan jantung di depan mata saya sehingga bisa cepat penanganan. Karena kalau serangan jantung hitungannya menit, kalau terlambat ditolong dalam hitungan menit maka tidak akan bisa tertolong. Jadi ketika ayah saya meninggal dunia, kadang-kadang kalau kita ditinggalkan orang mendadak, rasanya seperti mimpi ya. Beda kalau mungkin orang-orang yang sudah sakit, biasanya akan ada persiapan demi persiapan untuk orang-orang yang ditinggal. Mungkin perasaannya begitu. Tapi yang kami rasakan karena ayah kami mendadak, sehingga semuanya terkejut. Tentu ada kesedihan mendalam, dan kita tahu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Namun sebagai manusia biasa ada rasa kesedihan yang mendalam pasti. Hanya saja pada akhirnya kami memahami bahwa dengan kepergian ayah berarti saya dan adik-adik harus menjadi orang lebih baik, karena agar Allah kumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan sementara saja. Harusnya kita yang masih hidup ini menjadikan kematian itu menjadi sebuah motivasi dalam kehidupan kita untuk kita dilayakkan oleh Allah berkumpul di surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman lihat bahwa ternyata dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-18 sampai ke-21 kita bersama keluarga besar bisa bertemu di surga yang bernama surga Aden, asalkan kita melakukan beberapa syarat. Ada banyak dalam Al-Quran agar kita bisa berkumpul di surga, kemudian kita harus melakukan beberapa syarat. Di antaranya adalah, teman-teman lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya disediakan pembalasan yang baik, dan seterusnya. Saya tidak baca semuanya. Jadi ternyata orang-orang yang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-18, teman-teman sekalian, dikatakan bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya disediakan pembalasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhannya, sekiranya mereka memiliki semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Saya fokus di kalimat yang awal, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya. Itu syarat yang pertama. Kalau teman-teman mau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, lilladzina istajabu li rabbihimul husna, dan seterusnya. Ada kalimat di mana dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-18, orang-orang yang senantiasa memenuhi seruan Tuhannya akan disediakan pembalasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi seruan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah kekuatan untuk bisa menjalankannya. Tadi saya sempat baca ada kalimat yang disampaikan oleh para malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar ini siapa? Orang-orang yang menjalankan seruan Tuhannya harus orang-orang yang sabar. Karena kesabaran dibagi menjadi 3. Sabar dalam menjalankan amal-amal soleh. Ketika kita menjalankan perintah dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita memerlukan kesabaran? Allah misalnya meminta kita untuk melaksanakan sholat malam sebagai tanda orang-orang soleh. Apakah sholat malam memerlukan kesabaran? Kesabaran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang-orang yang terbaik adalah mereka yang senantiasa belajar Quran dan kembali mengajarkan dan mengamalkan. Untuk bisa berinteraksi bersama dengan Al-Qur'an, apakah perlu kesabaran? Ibu saya kemarin baru wisuda 15 juz Quran, Ibu sekalian.
Namun jauh sebelum itu beliau sempat menangis dan sempat mengatakan gak mau belajar Quran lagi. Kenapa? Karena susah dalam melafalkan beberapa huruf Al-Quran. Makharijul huruf, ada beberapa huruf dari lisannya. Kita ini orang Indonesia, kadang-kadang lisan kita susah menyebutkan beberapa huruf di dalam Al-Quran. Dan kadang-kadang kita menangis dan merasa itu susah. Ibu saya sempat mengalami itu, dan rata-rata semua teman-teman yang menghafalkan Quran pernah mengalami itu. Susah dalam menghafalkan kalimat-kalimat tertentu atau susah dalam menghafalkan Quran. Jadi ada masa di mana yang nggak bisa. Kok bodoh banget sih? Kok nggak bisa-bisa sih? Ada perasaan begitu. Apakah perlu sabar dalam membersamai Al-Quran? Perlu. Sampai akhirnya menjadi bisa, sampai akhirnya menjadi fasih, sampai akhirnya menjadi sebuah kenikmatan. Perlu yang namanya kesabaran. Apakah teman-teman semua menjalankan berbagai amal soleh tidak perlu kesabaran? Semua perlu kesabaran. Jadi sabar dalam menjalankan amal-amal soleh. Sabar dalam menjalankan seruan Tuhannya, Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Maksiat itu sesuatu yang kita senang melakukannya. Sabar, tahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, dan sabar dalam menjalani berbagai macam ujian-ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali lagi, Allah menjelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-18 sampai ke-21. Kalau kita mau masuk surga bareng-bareng, nanti saya akan fokuskan terakhir dengan Al-Quran. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang senantiasa memenuhi seruan Tuhannya, sami'na wa ata'na. Ibu-ibu tahu kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki Khalilullah, kekasihnya Allah? Karena diuji berapa kali senantiasa memenuhi seruan Tuhannya. Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, beliau adalah orang yang di usia senjanya baru diberikan anak, yaitu Ismail alaihissalam. Beda loh, anak yang semua kita sayang anak, tapi anak yang susah didapatkan. Pernah nggak mengalami temennya kah atau siapa, kita bilang, oh anak mahal nih, anak mahal nih. Biasanya dijaganya luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendapatkan anak. Di usia-usia yang sudah tua baru mendapatkan anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ketika anak itu lahir, ternyata Allah menguji kesabaran Ibrahim alaihissalam dengan berpisahnya Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Teman-teman sudah tahu kisah ini, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina dan Allah minta agar Ismail alaihissalam dan Siti Hajar ibunya diletakkan di sebuah tempat tandus tak berpenghuni, tak ada air, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada manusia, bernama kota Mekah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi seruan Tuhannya, memenuhi panggilan Tuhannya, memenuhi perintah Tuhannya. Ditinggalkanlah anak itu di kota Mekah tandus. Ketika sudah bisa ketemu lagi, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya. Allah minta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melakukan itu dalam surah As-Saffat ayat ke-102. Di mana pada akhirnya lagi-lagi Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi panggilan Tuhannya, memenuhi perintah Tuhannya. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam sedih? Sedih. Bukan nggak sedih. Meninggalkan anak di sebuah lembah tandus tak berpenghuni sampai Siti Hajar mengatakan, suamiku, engkau sungguh-sungguh meninggalkan kami di tempat ini? Betul-betul engkau meninggalkan kami, suamiku? Apakah ini perintah dari Allah? Apakah Nabi Ibrahim sedih? Sedih. Makanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjaga mereka. Apakah ketika hendak menyembelih Ismail alaihissalam Nabi Ibrahim sedih? Sedih. Menangis Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa orang tua yang sanggup untuk menyembelih anaknya sendiri? Tidak ada rasanya kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga seorang nabi, tapi beliau juga manusia biasa, menangis, menetes air matanya. Sampai-sampai Ismail alaihissalam mengatakan, ayah, pisaunya itu ditajamkan ayah. Dan kemudian palingkan wajahmu ayah supaya engkau tidak melihatku. Karena kalau engkau melihatku, khawatir engkau tidak akan tega untuk melakukan ini kepadaku. Maka ketika hendak disembelih, teman-teman tahu, dan Allah ganti dengan sembelihan yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam menuju atau memenuhi panggilan Tuhannya. Tidak mudah teman-teman semua. Dalam kehidupan kita, kalau kita mau masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mudah. Perlu yang namanya kesabaran. Malaikat bilang, salam sejahtera. Terima kasih, silakan masuk ke dalam surga karena kalian semua telah sabar dalam menjalani seruan Tuhanmu ketika engkau berada di dunia. Jadi, kalau kita mau masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa memenuhi apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian teman-teman sekalian, teman-teman lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-20. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Dan orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian.
Di dalam alam ruh, sebelum kita masuk ke alam rahim dan sebelum kita masuk ke alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sudah meminta perjanjian kita dengan ruh-ruh kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Benarkah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kita mengatakan, ya Allah, saksi ya Allah, Engkau Tuhan kami ya Allah. Kami bersaksi. Kita mengatakan, ya Allah, kami bersaksi Engkau Tuhan kami. Artinya apa? Kami bersaksi ya Allah, Engkaulah satu-satunya yang kami sembah ya Allah. Kami bersaksi ya Allah, Engkaulah satu-satunya tempat kami memohon pertolongan ya Allah. Itu artinya kita mengakui Allah itu Tuhan kita. Hanya saja ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berada di muka bumi ini yang sejatinya kita lahir dalam keadaan fitrah, tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang dalam kehidupan kita berbelok ke sana kemari. Makanya kita selalu katakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Kalau engkau ingin masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, engkau menjadi orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjianmu. Salah satunya adalah janjimu ketika berada di alam ruh, teman-teman sekalian, untuk senantiasa menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-21, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk, merekalah orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya. Mereka mendirikan salat, mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan, serta menolak kejahatan dan kebaikan. Itulah orang-orang yang mendapatkan kesudahan itu. Kita bahas lagi satu persatu. Tadi pertama, kalau kita ingin memasuki syurga bersama orang-orang yang kita cintai adalah dengan memenuhi surat Tuhan kita. Panitia mengatakan akan ada kotak infak yang akan dikelilingi, maka saya persilahkan para panitia untuk mengelilingi kotak infak dan kita berikan infak terbaik kita yang digunakan untuk dakwah Quran. Silakan panitia yang ingin menyerahkan mengelilingi kotak infaknya. Pertama, orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya. Kedua, mau masuk surga bersama dengan orang-orang yang kau cintai, memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tadi dikatakan menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, ya. Artinya teman-teman semua, engkau berjalan dalam muka bumi ini secara istiqamah yang berkesinambungan, itu maknanya. Menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, maka artinya adalah taat secara sempurna. Minta kepada Allah taat secara sempurna, istiqamah yang berkesinambungan dan tidak menyimpang dan tidak berpaling. Keempat, ada kalimat tadi, engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, membuat kita akan berpikir terlebih dahulu apa yang hendak kita katakan, berpikir terlebih dahulu apa yang kita hendak lakukan. Takut kepada Allah dalam artian berhati-hati dalam bertindak tanduk. Sebelum kau melakukan sesuatu, kau berpikir dulu, apakah yang saya lakukan ini membuat Allah ridha? Apakah yang saya lakukan ini membuat Allah sayang kepada saya? Apakah yang saya lakukan ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau iya, engkau lakukan. Kalau tidak, bukan bagian dari ibadah kepada Allah, tidak membuat Allah ridha, justru membuat Allah murka. Minta kekuatan kepada Allah untuk engkau meninggalkannya. Yang kelima tadi ya, ini semuanya dalam surah Ar-Ra'd ayat ke berapa tadi teman-teman semua? Ayat ke-18 sampai ayat ke-21. Ya. Kemudian yang kelima, sabar. Sabar atas semua hal yang Allah takdirkan kepada kita. Sabar itu nggak mudah ya. Wa basyirus sabirin, kata Allah, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, karena sabar nggak mudah. Sabar itu artinya menahan. Dalam segala kehidupan kita, sabar nggak mudah. Kadang-kadang Allah uji kau dengan berbagai macam ujian. Kadang-kadang kita mau teriak, kita mau marah, kita mau menangis, kita mau merusak, tapi sabar. Sabar itu artinya menahan. Maka mudah-mudahan dengan sabar ini menghantarkan engkau dan dirimu, keluargamu menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Keenam, mendirikan salat. Ya, ini juga termasuk memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat. Cepat dalam pembahasan ini, nanti kita akan masuk ke pembahasan lain. Ketujuh, memasuk syurga sekeluarga tadi. Kemudian kau infakkan hartamu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kedelapan, menolak kejahatan dengan kebaikan. Ini juga nggak mudah, teman-teman semua. Tapi insya Allah Allah berikan hati yang lapang kepada dirimu untuk bisa dalam setiap aktivitasmu istiqamah,
bisa berbuat amal-amal saleh, bisa berbuat kebaikan insyaallah. Maka syarat-syarat ini yang kita bahas dalam surah Ar-Ra'd ini akan menghantarkan kita dan keluarga kita menuju ke surga Aden, teman-teman semua. Sebagai tempat kesudahan yang baik kepada diri kita. Itu bagi kita yang ingin masuk surga Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Karena bagaimana keluarga kita bisa kuat dan keluarga kita bisa sakit tanpa adanya Al-Quran. Tema kita pada hari ini. Bagaimana Quran akan mendatangkan ketentraman, ketenangan bagi kita dan keluarga dan akan menolong kita di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman tahu bahwa Al-Quran itu adalah mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nabi punya mukjizatnya masing-masing. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki mukjizat bisa keluar daripada api yang panas. Api itu menjadi dingin. Nabi Musa alaihissalam punya mukjizat di mana tongkatnya bisa berubah menjadi ular atau bisa membelah lautan. Sulaiman alaihissalam memiliki mukjizat bisa berbicara dengan hewan-hewan dan memiliki bala tentara dari golongan jin, binatang dan manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya yaitu berupa Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an disebut sebagai mukjizat? Sampai kita harus mempelajarinya, harus membacanya, harus tadaburinya, kemudian menghafalkannya, kemudian mengajarkannya, kemudian mengamalkannya. Kenapa dengan Al-Quran? Ada apa selembar, bukan selembar ya, satu muslim ada apa yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang? Ada apa? Karena dia mukjizat. Sebelum saya bahas mengenai apa yang kita harus lakukan bersama dengan Al-Quran, teman-teman semua, izinkan saya ceritakan sedikit tentang beberapa mukjizat Al-Quran. Agar kita tahu, patutlah ia dikatakan sebagai mukjizat karena kehebatan yang dimiliki. Hati-hati nih Quran ini teman-teman semua. Kelak nanti ada satu masa tulisan-tulisan ini akan hilang dari lembaran-lembarannya. Jadi sebelum hari itu tiba, pastikan Quran-Quran ini ada di hati kita, di lisan kita, di ingatan kita, teman-teman semua. Mumpung masih ada waktu, harus engkau bersama dengan Al-Quran dalam hari-harimu. Seorang mukmin harusnya merasa gelisah ketika dia meninggalkan Quran dalam hari-harinya. Makanya seorang muslim, seorang mukmin mustahil nggak punya Quran di tasnya. Kalaupun di Quran ini tidak ada di tasnya, di teleponnya ada setidaknya. Dengan begitu dia akan senantiasa dekat. Ada muslim mengaku muslim tidak pernah dekat dengan Quran. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Quran itu menjadi sebuah kebutuhan bagi diri kita, teman-teman semua. Baik, kita lihat dulu kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat. Al-Quran disebut sebagai mukjizat, teman-teman semua, karena kita lihat bahwa Al-Quran ini berlangsung sepanjang zaman, berlaku sepanjang zaman. Kalau kita lihat kitab-kitab nabi-nabi yang lainnya, Injil, Taurat, Zabur, hanya diberikan pada kaum nabi itu saja di zaman itu saja. Tapi Al-Quran, Rasulullah SAW sudah tiada. Hanya saja Quran ini terus dipakai, digunakan, dibaca, dihafalkan sepanjang zaman. Betul? Kalau kitab-kitab lain, ketika ada nabinya, ada kaumnya berlaku saat itu saja. Tapi Al-Quran sepanjang zaman. Mukjizat yang pertama. Kedua, Al-Quran ini mukjizat karena pada zaman itu Al-Quran berhasil memindahkan pusat peradaban dunia. Dulu sebelum adanya Quran, maka semua pusat peradaban dunia berada di Yunani, di Babilonia, di Cina dan sebagainya. Tapi ketika Quran datang, lalu pindahlah pusat peradaban dunia menuju ke Makkah, Madinah, Kufah, Baghdad, Damaskus, Mesir dan sebagainya. Jadi lewat Al-Quran maka peradaban dunia pindah menuju ke tempat-tempat tadi. Ketiga, Al-Quran tidak pernah bisa ditiru oleh manusia. Siapa yang bisa meniru manusia? Tidak akan ada seorang ahli, siapapun yang bisa atau sastrawan manapun yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran. Tidak ada. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-88. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la in jatama'atil insu wal jinnu 'ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Jadi Al-Quran tidak akan pernah bisa ditiru atau dibuat oleh manusia lain manapun, tidak bisa. Keempat, Al-Quran mu'jizat karena dia terjaga keasliannya.
Kitab yang tidak berubah, terjaga keasliannya, tidak bisa dipalsukan sampai akhir zaman. Teman-teman lihat dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, Allah sendiri yang akan memeliharanya. Salah satunya melalui para keluarga-keluarga Allah, para penghafal-penghafal Quran. Makanya para penghafal Quran ini disebut orang-orang yang menjaga Al-Quran, menjaga kalamnya Allah. Lewat mereka lah pada akhirnya Quran-Quran ini terjaga. Mana ada kitab di muka bumi ini yang bisa dihafalkan dari awal sampai akhir? Ada nggak? Yang bisa dihafalkan persis dari awal sampai akhir? Ada nggak teman-teman semua? Nggak ada, kecuali Al-Quran. Jadi Al-Quran terjaga keasliannya, tidak bisa dipalsukan di akhir zaman. Itu sebabnya kenapa dia disebut mu'jizat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharanya. Allah yang menjaga Al-Quran. Al-Quran terjaga keasliannya, tidak akan pernah bisa dipalsukan oleh siapapun. Kelima, Al-Quran disebut sebagai mu'jizat karena bisa dihafalkan oleh semua orang, dari kalangan anak-anak sampai nenek-nenek. Kemarin kami ada wisuda Al-Quran di Jakarta. Anak-anak yang hafal 30 juz, usianya 8 tahun, wisudawati termuda. Yang tertua ibu saya baru 15 juz kemarin, 59 tahun ibu saya, ibu sekalian. Jadi Al-Quran bisa dihafalkan. Al-Quran apakah bisa dihafalkan oleh orang-orang yang tidak bisa melihat, ibu semua? Dengan Quran Braille-nya. Bisa dihafalkan Quran itu dengan orang-orang yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar? Bisa loh, ada Quran yang mereka pakai tangan. Saya pernah lihat, ada beberapa teman saya, mereka punya pesantren yang khusus teman-teman kita yang nggak bisa bicara, nggak bisa dengar. Itu ada caranya sendiri. Jadi tidak ada di muka bumi ini kitab suci yang bisa dihafalkan kecuali Al-Quran, bisa dihafalkan oleh semuanya. Makanya Al-Quran ini disebut sebagai mu'jizat. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Al-Quran itu mu'jizat? Kita tahu jawabannya. Karena Al-Quran ini begitu banyak kehebatan-kehebatannya. Memang mungkin ini tidak sama seperti mukjizat nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain mukjizatnya tongkat bisa membelah lautan, gitu kan? Mukjizat nabi-nabi lain kan. Kemudian mukjizat nabi lainnya, Nabi Ayub alaihissalam punya penyakit kulit yang sangat mengerikan, lalu kemudian bisa sembuh. Itu kan mukjizat-mukjizat seperti itu. Tapi Al-Quran, masya Allah, mukjizatnya berbeda. Mukjizat yang diberikan oleh Allah dan kepada Rasulullah SAW, Al-Quran ini ada bersama kita sampai akhir. Itulah yang kemudian kita kenal bahwa Al-Quran ini sebagai mu'jizat. Jadi kalau ada mu'jizat di tengah-tengah kita, kenapa diabaikan? Bagaimana kau bisa selamat dalam kehidupanmu kalau engkau mengabaikan Al-Quran? Kita ini tinggal di Indonesia, mayoritas Muslim, apalagi di Sumatera Barat, terkenal dengan kesolehannya. Nggak boleh ada orang di Sumatera Barat, di Indonesia juga umumnya, nggak boleh ada orang yang nggak bisa baca Quran. Mustahil. Bagaimana mungkin ada seorang Muslim yang nggak bisa baca Quran? Selama belasan tahun dan puluhan tahun kau kemana saja? Sampai-sampai Quran itu tidak kau baca dan tidak kau hafalkan. Bukankah dikatakan kedudukanmu nanti di hari akhir berdasarkan atau bergantung dari banyaknya ayat-ayat yang kau hafalkan? Mau di mana kedudukan kita, teman-teman sekalian? Kita yang menentukan sendiri dengan seberapa banyak ayat-ayat yang kau hafalkan, yang kau baca dalam kehidupanmu. Mari kita lihat teman-teman sekalian, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Siapa dia? Ahlul Quran. Ahlul Quran itu siapa sih? Ahlul Quran itu siapa ibu-ibu sekalian? Apakah orang yang hafal 30 juz Quran? Beberapa belas tahun yang lalu saya sempat pertukaran pelajar ke Jerman. Dan saya bertemu dengan orang-orang non-muslim yang hafal 30 juz Al-Quran. Dan mempelajari Al-Quran, meneliti Al-Quran, hafal Al-Quran, bisa bahasa Arab. Apakah itu Ahlul Quran? Jadi apakah Ahlul Quran itu adalah hanya orang yang menghafalkan 30 juz Al-Quran? Bukan. Dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah katakan, mereka adalah Ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuhu. Siapakah keluarganya Allah Subhanahu wa taala itu ya Rasulullah? Kata para sahabat, kata Rasulullah. Orang yang disebut sebagai keluarganya Allah adalah mereka para ahli Quran. Mereka keluarga Allah dan mereka hamba pilihannya. Ahlul Quran itu siapa, pertanyaannya? Ibu-ibu, kalau dikatakan keluarga, kira-kira hubungannya dekat nggak? Dekat. Kalau keluarga itu dia minta bantuan, pasti yang pertama kali kita bantu adalah keluarga kita sendiri. Betul kan? Dibanding orang-orang di luar sana. Allah punya hubungan yang sangat dekat dengan keluarganya di muka bumi.
yaitu Ahlul Quran. Pertanyaannya, Ahlul Quran itu siapa? Ahlul Quran itu adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, teman-teman semua. Orang-orang yang berusaha untuk menjalankan isi Al-Quran, berusaha untuk menjauhi apa yang Al-Quran larang. Gerak-gerik hidupnya adalah Al-Quran, itu Ahlul Quran. Gerak-gerik hidupnya adalah Quran. Al-Quran dijadikan sebagai panutan bagi hidupnya. Kemudian ia mengambil pedoman-pedoman itu atau hukum-hukum itu dari dalam Al-Quran dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya. Itu disebut Ahlul Quran. Jadi bukan berarti hafal 30 juz dan kemudian akhlaknya tidak sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran adalah yang disebut Ahlul Quran, gerak-geriknya adalah Al-Quran. Dan kita mau itu ada dalam keluarga kita. Jangan cuma istrinya saja, ayahnya, anak-anaknya, makanya dibutuhkan dakwah. Kadang dalam satu keluarga nggak semuanya cinta Quran, betul? Dalam satu keluarga nggak semuanya dekat dengan Al-Quran, nggak semuanya. Itulah yang harus kita lakukan, ibu-ibu sekalian, di mana kita mau dakwah kita untuk keluarga kita terlebih dahulu. Ketika keluarganya kuat, insya Allah kita bisa memberikan kekuatan dan kebaikan untuk orang-orang di luar sana. Supaya kita lebih bersemangat untuk menghidupkan Quran di dalam rumah-rumah kita. Kita harus tahu dulu apa sih fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Sebelum saya membahas mengenai fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita, saya mau cerita sedikit Bu, tentang guru saya orang Gaza, orang Palestina. Sekarang tinggal di rumah karena beliau menjadi pengajar di pesantren, tapi tinggal di rumah saya. Jadi setiap hari kami tuh pengajian di rumah, karena rumah saya dekat sama pesantren 5 menit. Jadi kadang-kadang ngaji di rumah atau kadang-kadang beliau mengajar di pesantren. Beliau mengatakan begini kepada saya. Kata beliau, di Gaza seperti yang teman-teman tahu kehidupannya susah. Dalam satu hari sering mati lampu, biasanya di jam-jam tertentu memang mati lampu. Jadi lampu listrik hanya nyala sekitar 4 jam 5 jam saja. Kemudian kemarin mereka baru saja, Gaza itu kecil loh ibu-ibu sekalian, kota kecil. Kemudian beliau mengatakan kemarin di Gaza ada 1000 wisudawan penghafal Quran yang tasmi' sekali duduk itu 30 juz. Artinya mungkin 30 juz, lancar 30 juz. Jadi di tes sekali duduk mereka baca 30 juz. Ada 1000 para penghafal Quran yang diwisuda di tahun itu, setiap tahun seperti itu. Kemudian beliau mengatakan apa? Quran adalah kekuatan. Dari mana kami bisa mendapatkan kekuatan kalau tidak dari Al-Quran? Kemudian beliau mengatakan, kami tidak takut mati sebetulnya, karena mati itu adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan dengan Sang Kekasih. Tidak takut mati, kata beliau apa? Kata beliau, saya hanya takut merasa kehilangan. Jadi kalau terjadi apa-apa dalam keluarga, kalau keluarga semua yang meninggal dunia, mati syahid dan kemudian saya hidup, itu yang saya takut. Karena saya takut merasa kehilangan. Lebih baik kita semua yang mati, kata beliau begitu. Karena sama-sama berkumpul dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya mereka senantiasa mempersiapkan diri mereka untuk berjumpa dengan Sang Kekasihnya. Lewat apa? Lewat Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran ada sumber kekuatan yang besar yang Allah berikan kepada mereka untuk tidak merasa takut dengan apapun, kecuali takut dan bergantung penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita teman-teman semua, kita kadang-kadang merasa takut. Walaupun kita tinggal di tempat yang tenang, nyaman, tapi ada perasaan takut tentang apapun, betul? Karena Allah sendiri yang menjanjikan kepada kita, Allah akan menguji kita dengan takut. Dalam surah Al-Baqarah 155 apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyyiris sabirin. Allah menguji kita dengan takut, khauf. Dalam kehidupan kita pernah enggak ibu-ibu semua takut? Takut suami diambil orang, takut nggak bisa bayar utang, takut anak-anak terlibat kenakalan remaja, takut ini, takut itu, banyak kan takutnya. Karena memang Allah janjikan kau akan diuji dengan takut. Kadang-kadang kata Allah engkau diuji kadang-kadang dengan kelaparan. Kadang-kadang diuji dengan kekurangan harta. Ini kelihatannya hartanya banyak, tapi nggak tahu nih utang di mana-mana mungkin. Tapi insya Allah semua orang di sini semua orang yang saleh insya Allah. Tapi ada yang kadang-kadang Allah uji dengan harta. Dulu ketika COVID, kami pun merasakan dampaknya ibu sekalian. Betul nggak? COVID kemarin secara keuangan ada sebagian orang yang merasakan dampaknya. Kadang-kadang kita takut dengan hal itu. Takut kekurangan jiwa, ada orang-orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Kita takut dengan kematian, takut ibu kita pergi, takut ayah kita pergi. Kemarin waktu itu saya takut. Saya minta pada Allah, ya Allah tolong ya Allah, saya mau berbakti lebih lama, tolong ya Allah tolong. Waktu dokter mengatakan susah ini, udah pakai ventilator 11 hari di ICU. Susah, mau dibolongi lehernya, tracheostomi kata dokter.
Dan kamu berdoa saja kepada Allah, banyak keajaiban ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya takut mendapati kenyataan bahwa ibu saya nantinya tidak bertahan dan kembali kepada Allah, takut. Normal manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau akan kami uji dengan kekurangan jiwa. Kadang-kadang orang yang kau cintai meninggal terlebih dahulu. Wabasyirus sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Nih, Quran yang bilang begitu. Kalau nggak ada Quran, bagaimana kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Kata Qurannya itu, orang-orang sabar itu, engkau baik-baik saja, tenang saja, nggak usah takut berlebihan. Itu orang-orang yang meyakini kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hartamu, anak-anakmu, ibumu, semuanya, bahkan dirimu bukan punya dirimu. Semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pemiliknya sudah mau ambil, ya sudah. Kan bukan punyamu. Kenapa engkau harus marah? Engkau marah karena engkau beranggapan bahwa itu milikmu. Milikmu yang diambil itu bukan milikmu, itu titipan yang Allah berikan kepada dirimu. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menyadarkan kita bahwa semuanya bukan punya kita. Jadi sewaktu-waktu Allah ambil, silakan ya Allah. Hanya saja berikan aku pundak yang kuat untuk bisa menjalaninya. Kalau nggak ada Quran, nggak mungkin kita ngerti konsep begini, teman-teman semua. Betul nggak? Ya, jadi Al-Quran dalam kehidupan kita, ya, menjadi penguat bagi diri kita. Sebagaimana teman-teman Gaza tadi, teman-teman Gaza. Kalau nggak ada Quran, kekuatannya dapat dari mana? Keyakinannya dapat dari mana? Semangatnya dapat dari mana? Kehidupan ini kita bisa jalani dengan baik. Kenapa? Karena ada semangat. Semangatnya dari mana kalau nggak dari Al-Quran? Al-Quran itu asyifa, dia itu obat. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, ini ayat favorit saya Ibu sekalian, yang selalu dan selalu dalam setiap kajian saya selalu katakan ini, karena ini yang menjadi penguat bagi saya. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, itulah yang terbaik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka itu belum tentu baik untuk kamu. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Kadang-kadang dalam kehidupan, kemarin waktu Allah takdirkan anak saya yang keempat dengan kelainan langka, lahir, masuk ICU 2 minggu, nggak bergerak, nggak nangis, pakai selang. Kemudian saya katakan, ya Allah, saya nggak suka keadaan ini. Tapi begitu ingat ayat ini, boleh jadi apa yang kamu nggak suka itulah yang terbaik untukmu. Kita nggak tahu perkara ghaib, kita nggak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, semua yang Allah berikan pasti baik, pasti baik. Hanya saja karena keterbatasan kita nggak tahu bahwa itu baik. Maka ketika mendengar ayat ini, ya kata Allah, boleh jadi apa yang kita nggak suka itu yang terbaik. Jadi apa? Jadi berserah. Karena apa? Karena Quran. Kalau nggak ada Quran, hilang arah, teman-teman semua, betul? Kekuatannya dari mana? Semangatnya dari mana? Panduannya dari mana? Mustahil ada seorang muslim yang nggak sama-sama Quran. Mustahil, pasti dia hilang arah. Nggak tahu dia kemana. Siapa yang bisa tolong dia? Kecuali dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini mari supaya kita bersemangat menghidupkan Quran dalam keluarga kita. Wajib Quran itu. Nggak mungkin kita meninggalkan Al-Quran. Nggak mungkin anak-anak kita dari kecil nggak baca Quran. Nggak mungkin. Rumah itu harus hidup dengan Quran. Bagaimana malaikat bisa turun menaungi, merahmati kalau nggak ada Quran di dalamnya? Maka kadang-kadang rumah itu panas. Rumah itu penuh dengan teriakan, penuh dengan kata-kata kasar. Kenapa? Karena nggak dihidupkan Quran di dalam rumah itu. Hidupkan Quran setiap saat. Pasang murattal ayat suci Al-Quran itu. Ketika engkau tidur misalnya pasang Quran itu. Ibu-ibu, saya cerita lagi boleh ya? Ketika anak saya dalam keadaan kondisi penyakit langka yang ditandai dengan otot yang lemah, makanya tidak bisa bergerak, tidak bisa menangis pada saat itu. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi lebih baik. Di inkubator saya pasang murattal ayat suci Al-Quran. Ketika ibu saya di ICU selama 11 hari pun, ketika saya datang saya baca Quran, ketika saya pergi maka saya pasang murattal ayat suci Al-Quran. Dan Al-Quran itu betul-betul mu'jizat, dia asyifa, dia obat, Masya Allah, obat. Apa obatnya? Ketika ibu saya dalam keadaan koma, dan ketika saya membaca Al-Quran, beliau meneteskan air mata. Dalam beberapa hari kemudian ibu saya bisa melihat, namun melihatnya dengan pandangan kosong, melihat ke atas, dengan kaki tangan yang sudah bengkak dan diikat. Biasanya orang-orang di ICU mereka akan berontak, karena ICU itu bisa buat stres, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau teman-teman yang punya pengalaman, punya keluarga di ICU, ada masa yang namanya dia mengalami delirium ICU ya. Jadi kadang-kadang dia berontak, dia mau lepas semuanya. Mungkin sebagian dari kita pernah mengalami itu, dia mau lepas selang-selang semuanya itu. Ajaibnya Masya Allah, ketika saya datang dan Al-Quran dibacakan,
Berontak itu kemudian menjadi tenang. Saya pikir selama ini kita lihat di video-video, ya kan, kita lihat di YouTube, ternyata ketika saya membuktikan, maka semakin tahulah saya betapa dahsyatnya Al-Quran. Bayangkan kalau anggota keluarga tidak bisa baca Quran dalam keadaan-keadaan genting seperti itu, bagaimana bisa menenangkan? Maka kembali tadi kisah guru saya orang Gaza Palestina tadi, siapa yang bisa memberikan kekuatan, semangat, keberanian, dan kerinduan untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dari Al-Quran. Itu sebabnya mereka semuanya adalah orang-orang yang menghafalkan Quran. Kita pun patut begitu. Jangan nunggu kita ini negara kita kenapa-napa dulu baru kemudian kita baca Quran. Negara kita aman, Masya Allah. Negara kita tenang, Alhamdulillah. Negara kita penuh toleransi, Alhamdulillah. Maka jagalah negara kita yang tercinta ini dengan diri kita baca Quran, menghidupkan Quran. Maka hari ini izinkan saya untuk cerita sedikit tentang fungsi-fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita, agar kita bersemangat menghidupkan Quran di dalam keluarga kita. Al-Quran sebagai petunjuk dan hidayah bagi kehidupan kita. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran sebagai petunjuk, sumber hidayah bagi umat manusia. Sebagaimana saya datang ke sini tadi pakai petunjuk jalan, kalau nggak pakai petunjuk jalan akan nyasar kemana-mana. Kita dalam kehidupan kita juga perlu petunjuk jalan. Apa itu? Al-Quran. Zaman sekarang orang-orang mengatakan healing dulu, healing, pergi kemana-mana. Ya. Healingnya itu ada di Al-Quran. Luangkan waktu 24 jam, 1 jam saja baca Quran, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa, setengah jam. Nggak bisa juga 15 menit, nggak bisa juga 5 menit. Allah suka sedikit-sedikit tapi continue. Namun tambahkan durasinya lagi, terus-menerus. Jadi nggak boleh ada orang-orang di sini yang hidupnya tenang-tenang saja ketika nggak bersama dengan Quran. Waktunya lebih banyak dengan gadgetnya dibandingkan dengan Al-Quran. Buat target dalam kehidupan kita. Target buat hari ini, target hariannya mau baca berapa halaman, mau menghafalkan berapa banyak. Buat target itu. Kan kedudukan kita di hari akhir berdasarkan ayat-ayat yang kita baca atau kita hafalkan. Mau di mana kedudukan kita kalau satu pun ayat Quran tidak ada di kepala kita? Dalam surah Al-Isra ayat ke-9 Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal salih bahwa bagi mereka ada pahala yang begitu besar. Berulang-ulang kali Allah bilang Al-Quran petunjuk, Al-Quran petunjuk, Al-Quran petunjuk. Namun kadang-kadang sudah tahu tapi tidak dilaksanakan. Teman-teman lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Al-Quran. Kadang-kadang kita dengar Quran masuk kanan, keluar kuping kiri, masuk kanan, keluar kuping kiri. Kadang-kadang begitu. Tapi kita lihat seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana masa lalunya? Masa lalunya adalah masa lalu yang buruk, yang kelam. Bayi perempuannya dikubur hidup-hidup, dikatakan demikian. Sayyidina Umar bin Khattab orang yang mau bunuh Nabi, orang yang besar kebenciannya kepada Nabi. Apa akhir hidupnya? Dikuburkan bersebelahan dengan kubur Nabi, dimuliakan begitu luar biasa. Karena apa? Quran. Dapat hidayahnya dari mana? Al-Quran. Dan ketika mendengarkan Al-Quran, kemudian beliau menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam mempelajari agama ini dan berkontribusi untuk agama ini. Allah nggak lihat apapun masa lalu kita. Semua dari kita berbuat dosa, bahkan saya pun berbuat dosa. Semua dari kita, nggak ada yang suci. Semua kita pernah tergelincir. Kalau Allah buka semuanya, nggak ada satu orang pun yang sayang dan cinta pada kita, nggak ada, Bu, saking menjijikkan diri kita ini. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab hendak memberitahu kita, begitu beliau mendengarkan surah Thaha ayat 1-8 yang dibacakan oleh adiknya, bergetar tubuhnya ketika mendengarkan ayat-ayat itu. Dalam surah Thaha ayat 1-8, Thaha, kata adiknya membacakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa hu lahul asmaul husna."
Surah Toha ayat 1-8, perhatikan artinya. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menjadi susah, tetapi Al-Quran datang kepadamu, Al-Quran diturunkan kepadamu sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Allah yang Maha Pemurah, Allah yang bersemayam di atas arsy. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada yang di bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Allah mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Dengan bisikanmu, apapun yang ada dalam hatimu, Allah tahu semuanya. Dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Allah memiliki asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang baik. Surah Toha ayat 1-8 menggetarkan tubuh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Allah menginformasikan kepada Sayyidina Umar, Quran ini diturunkan sebagai mukjizatnya Rasul, bukan membuat kalian menjadi susah, bukan, melainkan menjadi sebuah peringatan bagi kalian yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengetahui semuanya yang terjadi kepada dirinya. Dialah Allah yang menguasai segala sesuatu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengarkan ayat ini pertama kali, di saat itu juga ingin bertemu dengan Nabi untuk menyatakan keislamannya. Al-Quran menjadi petunjuk bagi jalan hidupnya. Dan setelah beliau bertekad untuk berubah, berhijrah menjadi orang yang lebih baik, beliau berhijrah dengan sungguh-sungguh, dengan cara betul-betul menjadi orang yang terbaik, menjadi muslim yang terbaik, memberikan kontribusi yang terbaik. Maka Allah muliakan orang yang dulunya pernah mengalami masa yang kelam, kemudian Allah muliakan di akhir hidupnya. Kali kita datang menuju umrah, menuju Madinah dalam ibadah umrah maupun haji, selalu kita tidak bisa melupakan untuk menyebut, memberi salam Sayyidina Umar bin Khattab, karena makamnya bersebelahan dengan makam Nabi. Kita akan mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum, kita katakan Abu Bakar, kita berikan salam juga kepada Umar bin Khattab. Betul teman-teman semua? Semua manusia berjuta-juta orang pasti memberikan salam kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang bersebelahan dengan makam Nabi Muhammad SAW. Jadi Quran datang kepada kita sebagai petunjuk. Jangankan kepada jin pun mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Teman-teman lihat, teman-teman semua, di dalam surah Al-Jin ayat ke-1 dikatakan bahwa para jin ini telah mendengarkan Al-Quran. Dan kemudian dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-29, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin, ibu-ibu jangan khawatir, di sini juga mungkin banyak jin muslim mungkin ya yang sedang mendengarkan kajian-kajian. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran, jadi pada saat itu Rasulullah membacakan Al-Quran, yang dengar tidak hanya manusia tapi para jin-jin mendengarkan Al-Quran. Kemudian jin itu mengatakan pada temannya, diamlah kalian, kita sedang mendengarkan Al-Quran. Maka ketika mereka selesai mendengarkan Al-Quran, para jin ini kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan, untuk kembali berdakwah kepada kaumnya. Jadi ternyata jin pun juga mendapatkan hidayah, petunjuk lewat Al-Quran. Pertanyaannya, Al-Quran sudah engkau baca berapa kali? Atau Al-Quran sudah engkau dengar berapa kali? Dan seberapa mengefeknya, berdampaknya Al-Quran itu dalam kehidupan kita? Maka kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Orang yang gak memiliki petunjuk akan kehilangan arah. Engkau sedih larinya kemana kalau gak dengan Al-Quran? Engkau merasa lemah larinya kemana kalau gak dengan Al-Quran? Engkau merasa terpuruk larinya kemana kalau gak dengan ayat-ayat Al-Quran? Betul? Engkau berbuat dosa larinya kemana kalau gak dengar Al-Quran? Maka Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi juga ditadaburi. Engkau paham, engkau baca artinya, engkau tadabur, supaya Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita, teman-teman semua. Nah, ternyata setelah kita tahu bahwa Al-Quran adalah petunjuk, dia juga merupakan obat. Al-Quran itu obat, ibu-ibu sekalian, obat. Obat apa? Obat fisik, obat hati, obat sihir. Saya bisa katakan ini karena mengalaminya. Kalau kita mengalaminya, saya yakin untuk bisa menceritakan kepada teman-teman semua. Ibu saya sakit, kemarin saya katakan pada teman-teman semua. Maka saya tahu bahwa obatnya adalah Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat ke-82 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah, dan seterusnya. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat untuk kalian semua dan rahmat.
Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai rahmat dalam surah Al-Isra ayat ke-82 dan sebagai obat asyifa. Dia menjadi obat bagi hati, bagi fisik, dan bagi orang-orang yang tidak mau terkena sihir. Dikisahkan ketika ada seseorang yang tersengat kalajengking atau hewan-hewan yang menyakitkan bagi tubuhnya, maka diruqyah atau diobati dengan membaca surah Al-Fatihah. Atau surah-surah lain dibacakan. Ketika Rasulullah SAW terkena sihir, dibacakanlah surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan surah-surah lainnya. Dikatakan kalau kita sakit, kita katakan As'alallahul azim rabbil arsyil azim, ayashfiyak, dan seterusnya. Itu semua ajaran Allah dan Rasulnya. Maka itulah yang saya praktekkan ibu-ibu sekalian. Saat ibu saya dalam keadaan koma, badannya dingin, warna kulitnya pucat. Ibu pernah lihat orang-orang yang baru meninggal dunia dingin dan pucat, warna kulitnya tidak sama dengan kita. Ketika ibu saya pada saat itu berhenti nafas 5 menit dan masuk ke ruang ICU, badannya dingin sekali. Saya agak trauma karena saya memegang tubuh ayah saya. Dan saya bacakan doa itu setiap saat. Saya bacakan Al-Fatihah setiap saat dan doa-doa lainnya di dalam Al-Quran. Semua bacaan Quran baik. Saya bacakan Al-Quran setiap saat. Biasanya kalau di ICU di kota Mekah, ceritanya di kota Mekah ibu-ibu sekalian, hanya boleh 1 jam 1 hari. Tapi setiap kali saya baca Quran berjam-jam, gak ada orang yang mengusir saya ibu semua. Dan saya diizinkan untuk membaca Al-Quran di sebelah ibu saya. Dan Al-Quran, Masya Allah, saya saksikan betul betapa Al-Quran itu menjadi obat fisik. Kadang-kadang gak tercerna di kepala kita ini. Benarlah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran itu menjadi obat. Dokter mempersiapkan ibu saya untuk pindah ke rumah sakit lain untuk dilakukan tindakan pembolongan leher karena sudah terlalu lama pakai ventilator. Tiba-tiba nggak jadi, gimana ceritanya? Gampang sekali bagi Allah untuk merubah keadaan. Ternyata salah satu kuncinya adalah Al-Quran. Al-Quran dia asyifa, obat bagi tubuh yang sakit. Dan obat bagi hati. Nggak selamanya hati kita gembira, nggak selamanya hati kita baik-baik saja, nggak selamanya ibu semua. Semua orang semakin tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji dengan sedemikian dahsyat. Apa yang menjadi penguat hatimu yang membuat engkau tetap berdiri tegak dan menjalankan kehidupanmu sampai nanti Allah memanggilmu? Al-Quran, dia asyifa, dia obat. Mau lari kemana lagi? Nggak bisa lari kemana-mana kecuali Al-Quran, dia obat bagi dirimu. Banyak ayat-ayat Masya Allah yang menenangkan hati kita teman-teman semua. Dalam Al-Quran, saya teringat kisah teman saya harus berhenti bu, time out kata panitia. Saya teringat kata teman saya, Masya Allah, indahnya kalau kita menghafalkan beberapa Al-Quran ini, ada ayat-ayat Al-Quran masuk ke dalam kepala kita. Ini contoh sederhana dalam kehidupan kita bu, kalau ada ayat-ayat Quran itu menempel di kepala kita. Teman saya mengatakan, saya nggak terbayang kalau nggak tahu ayat-ayat ini, atau saya nggak hafal ayat-ayat ini, karena ayat-ayat ini menghibur hati saya ketika ada musibah mendadak terjadi kepada diri saya, kata beliau. Beliau katakan, ketika anak saya terkena leukemia, anaknya masih kecil bu, kanker darah. Kemudian dia katakan, anak saya meninggal dunia. Saya rasa saya juga mau ikut kepada anak saya. Jadi beliau beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Apa sih kesedihan terbesar bagi seorang manusia? Kesedihan terbesar adalah ketika ibu kehilangan anaknya. Betul bu? Maka sang ibu ini kemudian beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri sampai beliau akhirnya ingat ayat, yaitu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Beliau ingat ayat itu. Jangan engkau merasa lemah, jangan engkau merasa sedih. Sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau terjadi apa-apa kepada dirimu, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan berbagai macam ayat itu berdatangan di kepalanya. Dia katakan, saya nggak terbayang kalau nggak ada satu ayat pun yang menempel di kepala saya, mungkin sudah saya lakukan itu, katanya. Jadi beliau melakukan tindakan bunuh diri itu, kata beliau mau loncat dari rumah sakit tapi nggak berhasil, sama beliau pergi ke jurang dengan mobilnya dan sudah di pinggir jurang, tinggal injek gas sekali lagi bu, jatuh mobilnya. Kemudian beliau ingat ayat-ayat itu, Allah kirimkan ayat-ayat yang sudah pernah dihafalkannya yang menguatkan dirinya. Maka itulah pentingnya ayat-ayat Al-Quran itu kita baca dan kita hafalkan. Kalau terjadi dalam kehidupan kita, dia yang menjadi obat dan bagi diri kita. Jadi ketika saya menyampaikan pada hari ini Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai obat bagi diri kita, dia sebagai penguat bagi diri kita, maka di sini kita paham bahwa tidak mungkin kita bisa hidup tanpa Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran kita nggak pernah takut dengan siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan khawatir dan gelisah berkepanjangan karena kita tahu bahwa kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati firman-Nya dari Al-Quran. Kita akan baik-baik saja.
Karena kita tahu Al-Quran memberikan efek yang luar biasa kepada tubuh kita, kepada hati kita, kepada pikiran kita, kepada kehidupan kita. Jadi, kalau kita mau selamat, mau kuat, kalau kita mau tetap terus untuk menghadapi kehidupan yang kadang-kadang sulit ini, kalau kita mau bertemu dengan Allah nanti di hari akhir, di syurganya Allah, tabirnya, salah satu jalannya adalah pasti dengan Al-Quran. Al-Quran nanti di hari akhirat akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, ridhoi dia ya Allah, tolong dia ya Allah. Gara-gara aku ya Allah, siangnya dia baca aku, malamnya dia nggak tidur ya Allah, sedikit tidur gara-gara aku ya Allah. Maka aku akan datang kepadanya untuk memberikan syafaat kepadanya. Tolong dia, ridhoi dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Al-Quran datang kita. Menutup kisah ini teman-teman dengan cerita ibu saya. Katakan, ibu bermimpi, kata beliau, ibu dalam keadaan tertidur dan ketika membuka mata, ibu saya tertidur di sebuah tempat yang sangat luas sekali, tapi tidak ada siapa-siapa kecuali beliau sendiri yang tidur di situ. Kemudian beliau melihat ke kanan dan ke kiri, tidak ada siapa-siapa, gelap. Namun dari kejauhan datang seseorang yang sangat tinggi dan wajahnya tak terlihat. Namun orang tersebut memegang Al-Quran. Al-Quran itu bercahaya, mengeluarkan cahaya yang menerangi tempat itu. Kemudian ibu saya berkata, ketika terang dan kemudian saya rasa tempat itu nyaman buat saya kembali memejamkan mata saya. Saya merasa tempat itu nyaman dan baik untuk saya. Maka ibu saya katakan kepada anak-anaknya dan saya ceritakan kepada ibu semua, Wallahu a'lam tempat apakah itu. Tapi gambaran dari kubur adalah kubur bisa luas, bisa sempit, kubur bisa terang dan bisa gelap. Salah satu yang menerangi kuburmu, yang menolong kuburmu dan hari akhir adalah Al-Quran. Dia sahabatmu yang kau cintai selama ini di dunia, dan dia akan datang kembali kepadamu di hari akhir untuk menolongmu. Mudah-mudahan dalam keluarga kita, Allah jaga kita untuk istiqamah dengan Quran. Doa bu setiap saat, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran ya Allah. Buat kami istiqamah dengan Quran ya Allah. Mudah-mudahan dengan Quran, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau akan baik-baik saja. Karena engkau dikuatkan dengan ayat-ayat Al-Quran insya Allah. Dan apapun yang terjadi pada keluargamu dengan sakit, Allah bisa memberikan keajaiban lewat Al-Quran. Apapun yang terjadi kepadamu ketika ada orang dengki, hasad, mengirimkan sihir itu tidak akan pernah terjadi. Karena kita senantiasa dekat dengan Al-Quran insya Allah. Baik ibu sekalian, Alhamdulillah, sudah tausiah saya hari ini. Saya minta maaf dan minta izin kepada ibu semua. Saat ini selama 7 tahun sudah kami mendirikan pesantren Quran dan Alhamdulillah sekarang sudah ada tidak hanya di Kota Padang tapi ada di Sungai Pua. Karena suami saya kampungnya di Sungai Pua, jadi mereka Singapura ya, kalau kata ibu ya. Jadi para pedagang-pedagang sukses dari Sungai Pua yang sudah di Jakarta, mereka saling bahu-membahu dan warga desa saling bahu-membahu untuk membuat rumah Quran itu, di mana kita akan memilih anak-anak terbaik dari seluruh Indonesia dan Sumatera Barat, kita jadikan mereka penghafal Quran. Dan sampai hari ini di pesantren kami, pusatnya ada di Jakarta, tidak hanya hafal Quran, kita berikan beasiswa kuliah untuk diri mereka. Mudah-mudahan mereka bisa balik ke kampung mereka dan mereka menghidupkan kampung-kampung mereka dengan Quran. Kita lihat video wisuda ini sama dan hari ini mohon izin kita berikan donasi terbaik kita untuk mereka karena sebagian besar mereka adalah full beasiswa gratis. Yang membiayai adalah para orang tua asuh. Kita lihat video ini bersama-sama.